Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan tugas saya, jadi pada saat ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Halim Tahumil, NIM 24121032. Asal sekolah MI Al-Khairat, Kota Bitung. Ya, baiklah. Jadi di sini saya akan membacakan tugas mata kuliah Agama dan Sains dengan tema Teori Evolusi dalam Islam. Pertama, saya akan bacakan teori evolusi dalam Islam memiliki berbagai pandangan dan interpretasi. Beberapa ulama dan pemikir Muslim menerima teori evolusi sebagai penjelasan tentang asal-usul makhluk hidup, tetapi dengan pemahaman bahwa Tuhan tetap menjadi pencipta dan pengatur segalanya. Di sisi lain, ada yang menolak evolusi dalam konteks bahwa Allah menciptakan makhluk hidup secara langsung sesuai dengan kehendaknya. Berikut adalah beberapa perspektif sering dibahas dalam konteks evolusi dalam Islam. Yang pertama, pandangan klasik. Sebagian besar ulama tradisional menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan sebagai penciptaan yang langsung dan berbeda dengan teori evolusi yang menyarankan perubahan bertahap melalui seleksi alam. Misalnya, cerita penciptaan manusia dari tanah dan roh dalam surah Al-Hijr 15 28 ayat 29 atau surat As-Sajdah 3 ayat 32 sampai dengan 7 ayat 9. Selanjutnya yang kedua, beberapa ilmuwan Muslim modern berpendapat bahwa teori evolusi dapat diterima selama bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, menafsirkan penciptaan melalui evolusi sebagai mekanisme yang ditentukan oleh Tuhan. Dalam hal ini, teori evolusi dapat dipandang sebagai bagian dari cara Allah menciptakan kehidupan. Yang ketiga, penerimaan terbatas. Ada pula yang menerima sebagian prinsip teori evolusi seperti perubahan bertahap dalam spesies, tetapi tetap mempertahankan keyakinan bahwa manusia diciptakan dengan cara khusus oleh Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Secara umum, meskipun ada perbedaan pandangan dalam dunia Islam terkait teori evolusi, banyak pemikiran Muslim yang berusaha untuk mencari titik temu antara sains modern dan ajaran agama, berpendapat bahwa kebudayaan tidak harus bertentangan. Pandangan tentang evolusi dalam Islam cukup beragam, tidak ada suatu pendapat tunggal yang diterima secara universal dan oleh seluruh umat Islam. Penerima selektif. Banyak Muslim menerima beberapa aspek teori evolusi seperti adanya perubahan dalam spesies hidup, sering kali tidak sependapat dengan gagasan bahwa manusia berevolusi dari makhluk lainnya. Penolakan total. Sebagian lagi menolak sepenuhnya teori revolusi, beranggapan bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran Islam tentang penciptaan manusia. Konsilasi ada juga
upaya untuk mengkonsultasi antara teori evolusi dan ajaran Islam, dengan keduanya sebagai dua perspektif yang berbeda dan memahami asal-usul kehidupan. Ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran didaftarkan sebagai mendukung teori evolusi, sementara lain dianggap bertentangan. Hadis Nabi juga seringkali dijadikan rujukan dalam membahas topik ini. Cara penafsiran ayat-ayat Al-Quran dijadikan rujukan dalam membahas topik ini. Cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis sangat mempengaruhi pandangan seseorang tentang teori evolusi. Ilmu pengetahuan modern. Perkembangan ilmu pengetahuan modern, terutama biologi evolusioner, juga mempengaruhi pandangan umat Islam. Kesimpulan, perbedaan peradaban tentang teori evolusi dalam masih harus berlangsung penting untuk memahami bahwa tidak ada jawaban yang ada pasti dan tunggal. Setiap memiliki kebebasan untuk menafsirkan ajaran Islam sesuai dengan pemahamannya. Iya, jadi demikianlah materi yang saya bacakan tadi. Apa yang saya bacakan tadi, insya Allah bermanfaat bagi saya, dan inilah tugas dari saya atau makalah dari saya tentang teori evolusi dalam Islam. Apa yang saya bacakan tadi insya Allah bermanfaat bagi saya. Ya, jadi demikianlah tugas yang saya bacakan tadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi